Tapi ekspektasinya bukan cuma seperti itu, ada yang bahkan lebih parah lagi, yakni kalau misalkan VTuber ini udah melakukan kesalahan besar, ya VTuber ini harusnya cabut dari dunia live streaming atau dunia VTubing. Gue bakal kasih contoh, ya gue tahu ini sebenarnya contohnya udah lama banget dan kayaknya kalau misalkan diperbincangin lagi kayaknya udah basi banget. But hey, menurut gue ini salah satu bentuk contoh yang tentunya bisa jadi pelajaran ya, bagaimana kita bisa menghandle komunikasi, khususnya mereka yang merasa sumbu pendek aja gitu loh, tersulut aja. Jadi gue bakal ambil salah satu karakter, Kiryu Koko, yang lu juga udah tahu kasusnya seperti apa. Kasus dia tuh sebenarnya kasus yang tipikalnya bukan benar-benar serius banget ya, karena dia cuma kayak penasaran aja sebenarnya siapa aja sih yang nonton gua gitu kan dari berbagai belahan dunia, dan yang paling banyak itu siapa. Ternyata yang paling banyak itu ya sebenarnya udah pasti sih Amerika Serikat, Jepang dan seterusnya, tapi mereka nggak sadar kalau ternyata ada satu bagian wilayah China yang ternyata itu dianggap sebagai sebuah negara. Ya, lu nggak salah dengar, menurut China ini adalah daerah otonomi dia, tapi menurut daerah otonominya, dia dianggap sebagai sebuah negara. Kita bicara Chinese Taipei, atau yang biasanya orang kenal itu adalah Taiwan. Memang ini adalah daerah yang bisa dibilang banyak konflik, banyak ya bumbu cinta dan bencinya dari politik China dan Chinese Taipei, yang menurut gue juga kadang-kadang bingung aja gitu loh. Lo kenapa sih nggak berundingan gitu kan? Kalau misalnya lo mau jadi bagian dari China ya bagian dari China aja gitu. Kalau misalnya mau jadi negara sendiri ya udah lo deklarasiin aja gitu kan. Tapi ini masalahnya terus berlarut semenjak lepasnya perang dingin, dan ya akhirnya mereka itu deklarasi sendiri. Jadi yang mana yang benar gue juga nggak bisa ngomong banyak. Tapi pada intinya Taiwan ini dimasukkan sebagai negara, dan mereka yang tidak menganggap Taiwan sebagai negara, alias mereka yang menganggap Taiwan adalah bagian dari daerah otonomi China, melakukan sebuah aksi yang menurut gue ya ini tentunya nggak pantas ya buat ulu-ulu yang benci gitu ya sama streamer atau VTuber, yakni spamming besar-besaran di kolom chatnya si VTuber, khususnya ya untuk si Kiryu Koko ini. Masalah ini terus berlarut ya, dan ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa buat Kiryu Koko, karena dia nggak berharap kalau misalkan ini kejadiannya bakal benar-benar besar. Akhirnya si Kiryu Koko nggak tahan. Kalau mau tahu ceritanya kayak gimana, lu bisa cek kasusnya si Kiryu Koko dengan negara Taiwan ini. Ya sebenarnya bukan negara sih, tapi penyebutan Taiwan sebagai sebuah negara. Dan ya 9 Juni 2021 akhirnya menjadi hari terakhirnya Kiryu Koko, dan setelah itu dia cabut dari Hololive. Tentu kalau ditanya alasan cabutnya kenapa, sebenarnya bukan karena dia benci dengan Hololive, enggak, justru dia menghargai apa yang dilakukan oleh Hololive, dan dia juga merasa dia bagian dari Hololive itu sendiri. Karena dia yang udah capek-capek gitu ya buat yuk kita ngebangun ekosistem bersama, dari yang awalnya cuma terkenal di Jepang gitu ya, terus di Jepang juga kayaknya udah dikuasain oleh Niji Sanji. Akhirnya coba ke internasional, dia ke internasional dan sukses besar. Tapi endingnya malah ya mau gak mau dia harus keluar dari Hololive, dan itu juga keluarnya karena alasan dia sendiri, yang dimana dia emang udah gak betah gitu ya sama ya orang-orang yang gila banget dengan China. Ya sebenarnya bukan gila karena dia cinta tanah air gitu, tapi kalau gak salah sih ada peraturan kalau misalkan si ya gue gak tahu ya orang asing atau bagaimana yang merasa ingin menjatuhkan China, nah itu nanti bisa dilaporin, dan tentunya orang yang ngelapor itu bisa dapat duit. Dan itu udah diterapin di seluruh wilayah di China. Nah dari kasus seperti ini tentunya yang bisa gue tangkap adalah ekspektasi itu susah untuk dikendalikan. Jadi
Kiryu Koko akhirnya dia nggak bisa mengendalikan ekspektasi yang pro dengan China ini, dan ya mau nggak mau akhirnya dia keluar. Sedangkan orang-orang yang berharap si Koko ini tetap bisa streaming dengan karakter yang ada di Hololive, tentunya sih ya nggak bisa berbicara banyak. Untungnya kalau lu mau lihat jejak Kiryu Koko itu kemana selanjutnya, lu bisa cek di salah satu channel yang gue udah cantumin juga di kolom deskripsi. Jadi gue nggak bisa sebut juga di sini. Jadi kalau misalnya lu mau cek, silakan cek. Gue kira ini bakal berakhir soal drama yang ada di dunia VTubing. Ternyata setelah gue telusuri masih banyak banget drama-drama yang menurut gue sih kayaknya ini harus menjadi bahasan yang benar-benar serius. Kenapa? Karena gue ngeliat banyak banget VTuber khususnya yang di bagian agensi ya. Mereka lebih memutuskan ya udahlah gue mendingan cabut, gue mendingan gak usah ngikutin apa yang ada di agensi, atau gue mendingan ke agensi lain yang jauh lebih ramah terhadap diri gue sebagai seorang talent. Lu lihat deh beberapa yang keluar yang ada di Niji Sanji, khususnya di Niji Sanji Indonesia, terus juga beberapa VTuber yang berasal dari Niji Sanji English atau Niji Sanji Global. Lalu ada juga beberapa VTuber agensi yang sebenarnya levelnya juga nggak begitu gede ya, tapi banyak banget yang akhirnya keluar. Dan yang kita dengar di tahun ini, khususnya untuk di bulan Maret dan April, ada 2 yang akhirnya harus graduate. Pertama, Nanashi Mumei, dan yang kedua, ini yang menjadi histerisnya para penggemar VTuber, Gaogura. Kenapa Nanashi Mumei akhirnya memutuskan untuk keluar dari dunia VTubing? 1, adanya ketidakcocokan antara dia dengan Mumei. Dan yang kedua, sebenarnya juga udah jelas banget, lu bisa notice dari suaranya yang serak dan kayaknya dia lagi nggak baik-baik aja. All of this has been weighing very heavily on me for a very long time. As you probably noticed, my activity plummeted, especially within the last year. Ya, tentunya ini menjadi hal yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh para penggemar, dan menurut gue sih keputusan dia untuk keluar dari agensi ini salah satu yang terbaik. Meskipun bukannya paling baik ya, tapi ini salah satu yang terbaik. Karena kita nggak bisa buat orang ini tetap betah gitu ya kan, dengan lingkungan yang emang sangat-sangat ya dituntut lu bisa streaming dengan kondisi apapun. Begitu juga dengan Gaogura, lu bisa lihat dari beberapa postingannya yang ada di X, dulunya Twitter, dan ya dia kadang-kadang merasa capek aja gitu dengan dunia VTubing ini. Kenapa capek? Oke, sekarang kita coba breakdown ya. Seberapa capek dunia VTubing ini di mata gue sebagai seorang penggemar atau sebagai seorang penonton.